Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih diberi kesehatan dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak generasi abad 21, mana suaranya? Coba biar semangat bareng-bareng ya. Anak generasi abad 21, aku sehat, aku pintar, aku kreatif, aku hebat. Yes. Bertemu lagi dengan saya Ibu Armala dari SDN Tanggungan, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, cita-citaku menjadi anak soleh, dengan subtema perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, cita-citaku menjadi anak soleh. Kadenya memahami dan mencontoh makna jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak, jujur menurut bahasa adalah tulus. Jujur menurut istilah adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi, dikatakan jujur itu apabila antara lisan dan hati adalah sama. Antara lisan, antara perkataan dan perbuatan adalah sama. Orang jujur disayang Allah. Yang pertama, jujur kepada Allah. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Suatu contoh, kalian sholat, waktunya sholat, langsung melaksanakan sholat. Jika kalian tidak sholat, Allah akan tahu. Dan kalian harus jujur pada Allah, karena Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu, kita tidak boleh bohong. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Contohnya, jika kalian belajar mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan, tidak boleh mencontek milik temannya. Harus percaya pada dirinya sendiri. Itu adalah salah satu sikap jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Contohnya, ada siswi berjanji kepada bapak ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Itu contoh dari jujur kepada orang lain. Dan tidak boleh dibohongi, karena kalau dibohongi berarti tidak jujur kepada orang lain. Yang selanjutnya, orang hormat disayang Allah. Pengertian hormat menurut bahasa adalah menghargai, takzim atau sopan. Sedangkan menurut istilah adalah perilaku yang menandakan rasa menghargai orang lain. Kita hidup di dunia harus menghargai antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang selanjutnya, orang patuh disayang Allah. Pengertian patuh di sini menurut bahasa adalah taat, berdisiplin. Sedangkan menurut istilah adalah perilaku mematuhi atau menaati perintah. Orang patuh disayang Allah. Contoh hormat dan patuh. 1. Memberi salam atau mencium tangan. Yang kedua, menurut perintah dan nasihatnya. Yang ketiga, meminta izin jika ingin bepergian. Kalau ingin bermain, hendaknya kalian bilang kepada ibu bapak. Kalau ke sekolah, berangkat sekolah, mencium tangannya ibu dan bapak.
Kalau dinasihati ibu dan bapak harus kita taati. Membantu sesuai kemampuan. Kita harus membantu sesuai kemampuan. Kalau kita bisa menyapu, ya kita menyapu. Yang terakhir, kita harus selalu ingat untuk mendoakannya. Setelah sholat, kalian selalu mendoakan kedua orang tuamu, karena orang tuamu adalah yang mengasuh kalian sejak bayi, sejak di dalam kandungan sampai dewasa. Berdoa untuk kedua orang tua yang berbunyi, Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekadahe dosa kula lan dosane tiyang sepah kula ugi umat Islam sedaya. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kalian setiap selesai sholat selalu mendoakan kedua orang tua, dan wajib itu ya. Yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Gambar yang pertama kalian lihat adalah gambar bersalaman ya. Itu contohnya gambar bersalaman. Anak bersalaman kepada ayah dan ibu. Yang selanjutnya membersihkan halaman, itu termasuk juga hormat pada orang tua. Sekarang hormat dan patuh pada guru. Hormat pada guru, satu, memberi salam dan mencium tangan. Jika kalian bertemu dengan bu guru di jalan atau di sekolah, selalu berilah salam dan cium tangannya bu guru. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan. Jika kalian diberi pekerjaan sekolah, harus kalian kerjakan dengan baik. Yang ketiga, memperhatikan pelajaran. Dengarkan bu guru kalau menjelaskan pelajaran, jangan ngomong sendiri, jangan bermain sendiri ya anak-anak. Yang selanjutnya mendengarkan dan mentaati nasihatnya. Selanjutnya berbicara sopan dan santun kepada bapak ibu guru, karena bapak ibu guru termasuk orang tuamu yang kedua. Anak-anakku sekalian, mengapa kita harus hormat dan patuh cinta kepada orang tua? Karena sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Itu adalah perintah untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, mengapa juga kalian harus hormat dan patuh pada guru? Satu, karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Tanpa guru, kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi guru itu yang mengajari kalian di sekolah, yang membimbing kalian di sekolah. Dari kamu tidak tahu menjadi tahu ya. Jadi kalian harus menghormati gurumu. Ibaratnya guru itu adalah orang tuamu yang kedua. Anak-anakku sekalian, setelah itu kita tarik kesimpulan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Satu, mendapatkan kunci masuk surga. Anak-anakku sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang patuh dan taat pada orang tua dan guru, sehingga nanti kita
tergolong ahli surga. Yang kedua, disayang orang tua, disayang guru dan anggota keluarga. Yang ketiga, akan diperpanjangkan umurnya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah indahnya saling menghargai. Saling menghargai ada dua, menghargai pendirian orang lain dan menghargai keyakinan orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Nah, pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya tidak boleh berantem, tidak boleh saling menjelek-jelekkan, saling mengolok-olok, karena tujuan kita adalah hanya satu, yaitu menuju ke surga dengan tuntunan agama Islam yang diyakininya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Nah, indahnya saling menghargai. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Di sini dicontohkan, Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad itu beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Nah, di dalam berteman mereka selalu rukun. Rukun bersama-sama, saling menghargai, saling menghormati, sekalipun berbeda agama. Nah, di pagi hari Minggu mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Dan Ahmad tidak mempersoalkan hal itu karena antara Ahmad dan Stefanus saling menghargai keyakinan masing-masing. Yang satu Islam. Kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa jujur adalah perilaku yang sesuai antara perkataan dan perbuatan harus sama. Sedangkan hormat dan patuh adalah perilaku mematuhi atau mentaati perintah. Sedangkan manfaat hormat dan patuh pada guru dan orang tua, satu, mendapatkan kunci masuk surga. Yang kedua, disayang orang tua, guru dan anggota keluarga. Yang ketiga, diperpanjangkan umurnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sekali lagi anak-anak, generasi abad 21. Aku sehat, aku pintar, aku kreatif, aku hebat. Yes, yes, yes. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.